Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi nih bersama dengan saya di sini Adit Harian. Dan lama sekali ya konten ini nggak ngupload, dan lama banget konten ini nggak banyak lah menghasilkan video-video bagus lagi. Walaupun viewsnya ya bisa dibilang harus dada lah ya. Lama banget, pokoknya lama. Terakhir itu kapan ya, berapa bulan yang lalu? 3-4 bulan lebih lah nggak ngupload juga. Itu pun terakhir ngekonten itu ketika fase ingin memperjuangkan ibu negara gitu ya kan. Itu terakhir banget. Tahu kan konten aku yang perjuangan? Iya, makanya perjuangan yang ngevlog itu kayaknya konten terakhir banget deh ya. Kalau ngeliat tuh ya Allah, gimana ketika ngelihat konten aku yang terakhir? Susah ya diungkapin dengan kata-kata ya. Yang pasti alhamdulillah jelek banget gitu ya. Enggak sih segitu bagusnya. Walah, bagus karena istri. Kalau yang lain ya Allah, sedih sekali ya kontennya. Nah, pada kesempatan kali ini coba untuk ngajak ibu negara untuk nonton bareng, buat video bareng ya, pastinya video positif. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan coba bahas sesuatu yang ringan dan menyegarkan. Tapi yang pasti, yang pertama disclaimer ya, konten ini nggak mengandung sesuatu yang bersifat tekanan dalam apa? Tekanan dalam mengingatkan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, nggak ada niatan untuk justifikasi atau merendahin orang lain. Yang ketiga, nggak ada niat untuk menggurui. Jadi sifatnya hanya sharing saja gitu. Kalaupun misal ada hal yang disampaikan ya sifatnya hanya sharing saja. Kalaupun nasihat ya berarti nasihatnya soft saja, atau sesuatu yang nggak terlalu menekankan untuk dijadikan sebuah tekanan banget jadi kalimat yang mudahnya itu lebih kayak ngingetinnya biasa aja gitu loh. Kalaupun misal diikuti alhamdulillah gitu ya kan, jadi kebaikan. Kalau nggak diikuti ya semoga nanti bisa diikuti di kemudian hari gitu ya kan. Nah, kita akan bahas tentang hijab atau kerudung. Nah, kalau misalkan bicara tentang hijab atau kerudung, kita harus nanya sama yang pakai dulu gitu ya kan. Nggak mungkin sama yang nggak pakai. Kalau yang dipakai yang kanan yang ditanya gimana ketika awal-awal kerudung, nggak nyambung ya kan, nggak nyambung, aneh malah tapi ada sih laki-laki yang pakai kerudung, ada gitu ya, ada loh, tapi udah transgender, udah jadi perempuan dulu dia. Tapi tetap loh, laki-laki yang ketika dia mau operasi apapun terus jadi kayak seperti perempuan buat pakai kerudung, ya nggak boleh lah, tetap lah ya, tetap laki ya jadi laki gitu. Lah langsung aja, kita nggak mau panjang lebar, kita akan coba tanya dulu sama yang pakai kerudungnya. Kalau kamu sendiri nih, ketika pakai kerudung itu apa memang dari awal atau dari kecil itu dianjurin buat pakai kerudung, diminta pakai kerudung, atau justru pernah nggak pakai kerudung? Waktu kecil. Waktu kecil itu belum pakai kerudung. Kecilnya itu usia berapa ya? SD juga belum sih. SD belum pakai kerudung? Ya paling kalau ke sekolah doang. Dan kebetulan itu kelas 4 SD itu udah mulai pakai seragam yang panjang kan. Jadi dibolehin pakai kerudung. Semua seragam? Enggak, olahraga enggak. Jadi kalau olahraga enggak dipakai. Sekarang apa ya pakai seragam olahraga tuh kadang bajunya ya kayak baju kaos gitu kan? Iya, terus juga di bawah ini lutut. Di bawah lutut? Iya. Oke. Normal sih memang SD mah ya. Banyak, tapi kalau sekarang alhamdulillah udah mulai banyak yang pakai celananya panjang ya. Iya. Tapi ketika SMP gimana? Kebetulan alhamdulillah. Alhamdulillahnya masuk pesantren. Oh iya. SMP itu masuk pesantren, jadi nggak usah ditanya terlalu dalam lagi. Sudah pasti diwajibin, ditekanin untuk pakai kerudung. Nah, pas pakai kerudung itu kerudungnya kayak sekarang langsung, atau pakai kerudung yang ya kecil-kecil dulu lah, kayak diselempangin ke leher gitu ya? Pakai itu, pernah pakai? Kalau SMP itu meskipun pesantren, jadi itu masih pakai kerudung Paris loh, segi 4 Paris, iya. Kayak gimana sih? Jadi dia tuh nerawang meskipun pakai kerudung, jadi tetap kelihatan rambutnya itu segimana, terus kemana-mana gitu. Rambutnya juga keluar gitu. Oh, yang apa ya? Ya ibarat nerawang banget lah ya, gitu, kelihatan banget. Oh, alah. Tapi ketika keluar, maksudnya keluar itu dalam arti ketika fase-fase libur ya. Libur. Nih teman-teman mohon maaf ya, pakai mukanya agak kesana, agak sulit soal kesini. Kalau kesini jadi autofocus, nggak ada kameramennya, maklum ya kan, belum tinggi subscriber, jadi belum ada kameramennya ya kan. Nah, jadi ketika kamu SMP pesantren, ketika libur
sekolah itu boarding kan? Pesantrennya? Enggak. Oh, pulang pergi. SMP pulang pergi. Bukannya Iya. boarding ya pesantrennya. Maksudnya nginep gitu di asrama. Oh iya, nginep di Nginep ya asrama. berarti otomatis ketika libur sekolah itu pas SMP ini fase ya. Pakai kerudung nggak di rumah? Ya, kalau di teras kadang enggak sih. Kalau nyolong lah gitu ya. Suka nyolong-nyolong gitu ya. Nah, selepas dari itu semua ketika SMA-nya ini pakai nggak? Pakai Pakai. kerudung. SMA-nya itu aliyah kan udah Iya, ceritain lah ya aliyah. kalau ibu negara ini pakai lagi ibu negara ini emang kuliah lagi sekolahnya ketika SMA itu aliyah jadi ya nggak usah ditanya lagi lah ya. Masuk Tapi yang kita tanyakan ini apakah di masa aliyah itu kerudungnya panjang atau sama seperti masa SMP? Karena kan di aliyah itu tuh nggak boleh pakai paris. Jadi pakai segi empatnya itu yang udah tebel. Yang udah tebel. Iya, terus juga dipanjangin. Oh ya, kamu kan dari SMP itu kan di kampung. Iya, Aliyahnya itu SMP. di Jakarta kan. Iya. Nah, ketika masuk ke aliyah, masuk awal-awal gitu ya, pakai pakaian yang kayak di kampung nggak? Kerudungnya juga sama kayak di kampung gitu, terus ya udah ngikut aja gitu loh. Lucu sih, karena kan dari kampung gitu kan. Terus mau aliyah di Jakarta nih gitu kan. Tapi nggak tahu gitu di Jakarta itu pakaiannya kayak gimana gitu Iya. kan. Nah, karena lihat dari sinetron-sinetron gitu di TV gitu, di Jakarta itu pakaian bajunya kan dimasukin gitu kan. Terus kerudungnya juga kan biasa aja gitu kan. Nah, akhirnya pas pertama kali masuk MOS itu pakai bajunya itu dimasukin. Terus kerudungnya itu kerudung yang langsungan gitu loh, yang ada petnya gitu. Oh alah iya, Iya itu langsung. kan pendek ya? Enggak sih, kan ada yang panjang. Oh ada yang panjang ya. Mm. Terus diomelin? Iya, karena kan nggak umum gitu kan di Iya sana sih. itu pakai segi empat gitu. Jadi nanti ditegur sama panitianya. Nanti besok bajunya dikeluarin ya, terus kerudungnya pakai kerudung segi empat, tapi jangan paris gitu. Tapi kalau misalkan mau paris boleh, tapi di double gitu. Namanya juga referensinya dari film ya. Iya. Jadi unik memang. Ibu negara ini ketika masuk ke sekolah itu dia ngelihat dulu referensinya ketika ngelihat di TV gitu kan, film-film pakainya begini jadi ngikutin gitu loh ya. Namanya juga referensi. Nah, ini dia kenapa kita kadang ngelihat orang pakai kerudung seperti ini, stylishnya begini ya memang referensinya kayak begitu kan. Akhirnya ngikutin lah gitu kan. Oh, jadi ketika masuk aliyah itulah kemudian kerudungnya sudah mulai panjang karena memang ngikutin sistem sekolah yang memang seperti itu gitu loh. Nah, kan kadang di aliyah itu kan ada yang panjangnya juga nggak panjang buat kayak gini nih kan. Kalau dilihat panjang lah gitu kerudungnya. Nah, apa emang panjangnya emang segini atau mungkin diarahkan lagi sama guru-guru di sana biar pakai kerudungnya sekian ukurannya gitu? Bertahap sih, karena kan masuk ini juga organisasi keagamaan. Jadi di situ tuh Belajarnya intens diarahin banget lah gitu. gitu Ya, diarahin gitu pakai kerudungnya yang baik kayak gimana gitu. Segimananya diarahin gitu. Lebih baik yang panjang gitu. Oh alah, gak usah ditanya panjang loh ya. Aduh, sangkain ketika fase-fase itu nggak pakai kerudungnya panjang kayak sekarang. Ternyata memang iya. Yang pertama, yang kedua, tapi melewati fase lah ya. Melewati fase lah semuanya, nggak langsung instan kayak sekarang. Nah, tapi waktu di SMA itu bener-bener kayak baru pakai kaos kaki gitu loh. Oh iya ya. Iya, karena waktu di SMP meskipun di MTS ya, meskipun pesantren diajarin auratnya kaki termasuk aurat ya gitu kan. Tapi enggak disuruh pakai kaos kaki gitu. Makanya kebanyakan pesantren-pesantren yang di kampung itu meskipun ngaji kitabnya pakai, maksudnya diajarkan iya seperti diajarkan ini gitu kan, tapi kalau nggak kaki dijalanin. itu termasuk aurat, tapi nggak disuruh pakai kaos kaki gitu. Nggak diwajibkan gitu ya, diminta buat pakai kaos kaki. Oh ya, kenapa teman-teman diminta pakai kaos kaki? Memang karena yang tadi udah disampaikan ya, kaki itu bagian dari aurat dong ya. Iya. Nah, kalau misalkan soal muslimah ya tanya sama ibu negara lah, nggak mungkin saya tahu cuma sedikit-sedikit lah gitu. Nah, aku mah tahu cuma dikit-dikit aja, yang penting ngerti gitu loh. Nah, tapi di lain sisi aku juga dapat
cerita nih, temanku ini dia tuh awal-awal sama kayak kamu, tapi dia uniknya itu pakai kerudung panjangnya itu ya panjang seperempat lebih pendek dikit dari kamu lah. Dia tuh mindsetnya tajam, dalam arti pola pikirnya itu modern lah gitu kan. Dia itu mikir kenapa sih harus di di kos kakiin gitu kan, kakinya orang toh sama aja gitu loh, mikir begitu. Nah dia belum pakai pakai kos kaki, padahal dia ikut organisasi keagamaan, terus ikut ibarat kayak kajian juga gitu loh kan, majelis pengajian ngikut tuh, tapi dia masih belum mengaminkan kalau misalkan kenapa sih harus pakai pakai kos kaki terlalu berlebih, udah kayak apaan aja gitu kan, toh sama aja nggak pakai kos kaki juga kan, pakai gamis yang panjang lah, pakai rok yang nutupin agak kakinya juga tertutupi gitu kan. Akhirnya dia sampai dapat insight atau sampai dapat inspirasi nih, kalau misalkan inspirasi lagi, dia satu case atau satu masalah, ternyata ada orang-orang yang mohon maaf ya fetis ataupun nafsunya sama sesuatu yang sifatnya itu aneh gitu loh. Fetis atau nafsunya ke sesuatu yang aneh dari tubuhnya manusia gitu loh. Nah salah satunya dia katanya kaki. Nah bahkan aku juga pernah dapat kadang ya ketika kita sudah mulai punya followers banyak, pengikut banyak gitu kan, pasti banyak dong yang mereka tuh mention sesuatu gitu ataupun minta sesuatu ke kita. Nah ini ada salah satu, ya nggak perlu disebutin lah ya, dia tuh diminta sama followersnya buat nge-review kakinya, dan dia di view akhirnya kakinya, padahal pakai kerudung, pakai ciput gitu kan, di view kakinya nggak pakai kaos kaki. Akhirnya diliatin, ada apa sama kakiku, sama aja sama kayak kalian gitu. Ada yang komen di situ, semua aku lihat komennya, mbak aurat kaki tuh aurat gini. Padahal mungkin dia nggak tahu ya saat itu ya, kalau misalkan ada orang yang fetis atau nafsuannya itu sama beberapa tubuh yang aneh lah gitu loh, nggak langsung sama mukanya. Kalau muka kan mungkin iya gitu kan, normal, tubuh iya, tapi ini aneh lah gitu, kayak kaki lah apalah, sampai akhirnya dia mikir, oh nyata itu sebabnya kenapa kaki juga harus dibalut atau harus ditutupi pakai kaos kaki. Salah satunya itu agar fetis atau nafsunya orang itu nggak sampai kayak gitu. Ada mau ditanya ke aku sebelum lanjut? Kamu sukanya sama yang pakai kerudung apa enggak? Berat nih tanyaannya. Kalau ditanya pakai kerudung atau enggak, ya lihat ibu negara lah ya. Kenapa ibu emang? negara pakainya kerudung ya kan, sudah pasti arahnya kemana ya sudah melihat. Tapi dia normalnya laki-laki loh, bukan aku loh ya. Ya termasuk kan? Ya kan kena baru aja. Nggak tahu nih arahnya kemana, tapi ya sudahlah ya, sebagai inspirasi saja. Jadi laki-laki itu memang kadang suka banget nafsu sama perempuan yang nggak pakai kerudung, apalagi pakaiannya ya super duper minimalis gitu loh kan, yang kurang bahan lah gitu loh ya kan, yang terbuka lah gitu loh. Tapi dalam hati paling dalam dia tuh hanya suka doang, beneran. Bohong itu, jangan ladenin. Beneran dia tuh suka doang, suka ngeliat, maksudnya hanya jadi hasrat aja gitu loh, suka ngeliat jadi hasrat aja. Jadi kalau misalkan ada nyekrol ngeliat, ya Allah ya Rob, alhamdulillah, kadang ada yang alhamdulillah gitu kan, itu kan rezeki nggak bisa ini, tapi tetap harus di-scroll, kalau enggak kan ya alhamdulillah dilihat lagi ke bawah lagi di-scroll ke bawah lagi, ya enggak lah, nggak begitu lah ya gitu kan, ya harus hindari. Tapi yang pasti nih teman-teman semuanya, itu hanya suka aja, hasrat aja, tapi dalam hati kecilnya tetap dia tuh pengen pasangan yang baik kayak ibu negara gitu loh, tetap pengen pasangan yang baik. Mana mau sih ketika kita punya pasangan, terus pasangannya itu umbar harga dirinya di depan orang banyak tanpa, ya dalam arti mengumbar semua tubuhnya gitu kan, walaupun gak secara keseluruhan ke hadapan layak. Ya nggak mungkin lah, nggak mau banget, pasti maunya yang benar-benar baik, karena yang pertama selain jadi pasangan hidup yang baik buat keluarga, yang kedua juga pasti jadi contoh yang baik untuk anak-anak kita yang nanti akan jadi orang besar juga gitu lah ya kan, seumuran kita nantinya begitu. Jadi hanya suka aja, hasrat gitu mah, selebihnya ya kita hindari ya kan. Kalau dulu ya parah, sekarang alhamdulillah lebih gitu ya enggak lah, insyaallah pelan-pelan coba untuk menghindarilah hal-hal kayak gitu loh. Tapi disclaimer, nggak ada sama sekali ngejudge kalau
aku sendiri nggak suka sama perempuan yang nggak pakai kerudung, nggak lah pastilah. Bahkan di keluarga aku juga masih ada lah beberapa yang memang nggak pakai kerudung, kerudungnya juga belum sempurna, ya nggak jadi masalah. Namanya juga fase toh, akan ada fase di mana orang itu ketika dia mau belajar ya pelan-pelan, nggak bisa langsung ekstrim belajar langsung pakai kerudung yang panjang gitu kan, harus ikut pengajian, harus ini ya pelan-pelan, nggak usah terlalu ekstrim gini-gini, nggak, pelan-pelan, namanya juga belajar toh, ya kan. Jadi pelan-pelan cobain pakai kerudung, sehari udah enak nih, pakai kerudung udah mulai panjang, panjangkan lagi sampai sempurna. Gitu baru mulai belajar ngikutin ngeliatin kajian. Sekarang kan apalagi mudah banget kan kalau ngeliat majelis ilmu kajian atau apa itu lewat HP aja udah langsung bisa belajar deh, tambahin pengalaman dari orang lain gitu kan, ngelihat bagaimana orang lain itu bisa hijrah terus kemudian berubah lebih positif dan lebih baik lagi gitu ya kan. Nah gitu maksud aku gitu. Ada lagi sebelum lanjut yang lanjut lagi? Anggapan kamu sama orang yang nggak pakai kerudung gimana? Ya itu tadi sih anggapan aku. Malah aku punya cerita nih. Jadi cerita ini ada seorang perempuan yang ini bukan berasal dari negeri Islam loh, dalam arti bukan di negeri Arab, tapi mungkin dari ini aku dapat dari Eropa sana. Yang kita tahu sendiri bahwa Eropa itu memang negeri yang paling besar non muslimnya gitu loh, bukan kayak Indonesia yang alhamdulillah muslimnya lebih banyak gitu loh, atau mayoritas. Nah dalam case atau masalah ini, jadi perempuan ini dia pulang kerja, kemudian dia melewati sebuah tempat yang tempatnya itu sepi dan rawan dan sering kejadian masalah lah di situ. Nah ketika dia pulang, dia ini muslimah, pakai kerudungnya juga alhamdulillah menutup lah, bagus lah gitu. Dia lewat di tempat itu, kemudian dia kaget, oh ada 2 orang nih preman lah gitu kan. Ketika dia melihat ada preman, dia minta sama Allah biar dijaga, istighfar, kemudian minta sama Allah, kemudian dia lewat lah di tempat itu. Dan orang 2 preman ini yang udah setengah mabuk lah ya, ngelihatnya sambil nunduk. Preman ya kan, yang kita ketahui tempatnya sepi, ngelihat perempuan ya harusnya jadi kesempatan dong ya kan. Tapi dia malah nunduk katanya. Terus alhamdulillah dia selamat sampai rumah. Dan besoknya dia ngeliat berita tuh, dia ngeliat berita ada masalah di tempat yang sama, di waktu yang sama juga. Aneh nih gitu kan. Iya. Nah kebetulan alhamdulillahnya ketangkap langsung nih pelaku atau oknum-oknum ini. Kemudian disamperin lah sama perempuan ini, kenapa kamu kok waktu saya lewat nggak dijahatin gitu, nggak diperkosa gitu lah ya kan. Kenapa yang lain, yang notabene perempuan itu nggak pakai kerudung, kemudian dia pakainya minimalis lagi gitu, terbuka. Kata yang orang jahat ini, yang memperkosa ini, katanya ketika kamu lewat itu aku melihat 2 orang yang berada di belakang kamu. Merinding loh. Siapa itu? Ya ini yang cerita ini. Kalau ya namanya siapa ya harus di Enggak, itu yang 2 orang di belakang. Nah 2 orang yang belakang itu saking katanya bodyguard. Padahal dia ngomong, lah, aduh merinding. Padahal aku jalan sendirian, nggak ada sama sekali, nggak ada teman, nggak ada saudara, nggak ada keluarga, sendirian. Tapi saya ngeliat kamu tuh ada yang jagain 2 orang besar, berpakaian tertutup katanya. Makanya kami takut menunduk. Tapi kalau yang perempuan yang kami jahatin, kami perkosa itu, dia ya udah nggak ada sama sekali orang yang membersamainya. Akhirnya ya sudah kami perkosa lah gitu loh, karena kesempatan, ditambah juga wilayah kami gitu. Ini cerita benar-benar fakta lah teman-teman semuanya. Artinya apa? Artinya bukan hanya secara omongan belaka bahwa kerudung itu hanya menutupi dan bisa menjaga seorang perempuan gitu loh, tapi juga mengundang rahmatnya Allah. Dalam satu kesempatan mungkin ketika kita dijahatin sama orang, Allah ketika ridho sama perempuan itu ya kan, sama wanita itu, wanita muslimah itu, ya pasti Allah jaga gitu ya kan. Bahkan di zaman Rasulullah SAW aja ada perempuan yang dia itu diisengin lah sama orang Yahudi sampai tersingkap tuh, kelihatan betis sama auratnya gitu, betis aurat ke atas gitu kayak dengkulnya kelihatan. Akhirnya ada satu sahabat yang dia tuh membela gitu kan, ngebela perempuan ini. Akhirnya kata orang-orang Yahudi ini bela lagi lah yang ngisengin tadi, kamu tuh ribut lah. Akhirnya dia laporin ke Rasulullah, saya ngebela seorang perempuan muslimah yang dijahatin atau diisengin sampai tersingkap auratnya. Kata Rasulullah apa? Kita perang, kita lanjutin.
artinya perangnya bukan hanya semena-mena, bukan, tapi ngebela muslimah yang diisengin tadi. Dibully lah bahasa kasar kita sekarang, dibully, saking menghormatinya tuh. Gimana? Begitu mulianya gitu kan seorang yang pakai kerudung, begitu mulianya seorang yang pakai hijab gitu, dijaganya sampai sebegitunya. Jadi ini hanya sekedar sharing saja. Artinya apa? Artinya ketika kalian mulai berniat untuk pakai kerudung, ya pelan-pelan saja, insya Allah. Mulai dari pelan-pelan itu mulai ngikut komunitas juga kalau misalkan pengen cepat ya. Kalau cepat itu caranya ikut komunitas, ikut organisasi keagamaan kayak kamu kan, ya kan? Iya. Kamu juga ikut organisasi keagamaan, akhirnya bisa lebih baik pakai kerudungnya gitu kan, karena diarahkan dari situ sama teman-teman. Dan kalaupun misal nih teman-teman ada seorang yang perempuan muslimah, dia pakai kerudung terus dia mohon maaf ya melakukan hal-hal yang gak baik, ya jangan salahin dia sama agamanya, ya kan? Salahinlah ke sikap orangnya dan jangan menyalahkan terlalu berlebihan. Ingatkan, setelah itu doakan. Dengan cara itu insya Allah akan dapat hidayah, bukan hanya dia tapi juga orang yang mendoakan. Karena bisa jadi itu terbalik. Ketika kita ngeledekin orang, kita ngebully orang, dia tuh lebih buruk dari kita, bisa jadi dia lebih mulia dari kita gitu. Nah ini akan ada pembahasan khusus lah insya Allah lah di pembahasan selanjutnya ya. Aduh, ibu negara nih emang jarang banget bikin konten, atau jarang banget lah gitu kan, katanya nggak pernah malah bikin konten yang kayak begini. Akhirnya yang banyak ngomong, ya udah deh bapak negara aja yang ngomong katanya sebagai jubirnya gitu. Ini hanya sharing aja teman-teman, sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada yang tersinggung, mungkin ada yang kurang berkenan. Kalau misal teman-teman punya cerita yang seru juga yang teman bisa sharing ke kita, bisa sampaikan ke kolom komentar, dan dukung juga channel ini agar lebih berkembang lagi. Insya Allah kita akan coba buat konten-konten yang lebih positif dan bermanfaat, dan lebih continue lah insya Allah ya, nggak cuma ketika satu buat sebulan baru upload lagi. Waduh, sedih sekali ya. Doakan saja semoga istiqomah gitu kan. Ada yang sampaikan ke teman-teman? Gak ada? Sudah ya, bingung ibu negara mau ngomong apa lagi. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga bisa mendapatkan insight-insight baik dan inspirasi-inspirasi baru buat teman-teman semuanya. Pokoknya pelan-pelan lah belajar, insya Allah Allah akan bimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.